Untuk, sebelumnya saya membuat sebuah ide video analisa Elliott Wave modern, yaitu di cryptocurrency. Sekarang saya lanjut mengenai di gold. Kalau tadi di cryptocurrency itu bahwa banyak sekali perilaku pola yang hadir di Elliott Wave modern itu, terutama di paskanya, eee, tidak tidak terjadi. Artinya teori Elliott Wave modern untuk paskanya tidak terjadi kalau di cryptocurrency. Nah, berbeda dengan di gold ini. Ini gold ini sudah menarik di beberapa video sebelumnya yang terkait dengan gold, saya sudah memperlihatkan bahwa di area di sekarang ini di area yang ciri-ciri reversal, ya. Di mana untuk polanya di sini di weekly ya. Ini weekly ya, ini luar biasa. A, B, C, D, E. Ini sudah lengkap. Dengan gelombang, walaupun ini bukan sebagai gelombang, katakanlah sebagai gelombang kontra trend, tapi ini untuk katakanlah untuk kontra trendnya sendiri ini sudah memenuhi syarat. Jadi yang ini ciri-ciri sebagai kontra trend terjadi. Jadi kalau di weekly ini ya, kita bicara di weekly. Di weekly saya sedang menunggu ini. Akanlah begini ya. Setelah ini, nah baru setelah itu lanjut ya sebagai reversal ini 1, 2, 3, nanti segmen ketiganya. Saya menunggu ini. Nah, untuk membangun ini terjadi benar-benar sebuah reversal di sini karena bangunnya apakah ini pola dari sebuah pola triangle ABC ini sudah memenuhi syarat, A, B, C, D, E sudah memenuhi syarat, maka kita melakukan yang namanya pengujian, ya, pengujian. Nah, pengujiannya di sini, pertama kita cukup menggunakan yang bagian yang satu dulu yang ini ya. Segmen yang E-nya saja, karena di segmennya E-nya ini, kalau saya gunakan seperti ini, ya, saya aktifkan dulu magnetnya. Kemudian saya perpanjang itu ya, biar ya, visibility-nya saya, seperti itu. Bahwa bahwa walaupun ini apa namanya tuh katakanlah sebagai kalaupun ini dikatakan sebagai zigzag, ini memang tidak memenuhi syarat ya sebenarnya. Ini zigzagnya adalah sebuah kombinasi. Tapi saya menggunakan perilaku ini sebagai pengontrol, sebagai namanya untuk menambah keyakinan saya bahwa konfirmasi validasi dari perilaku ini sudah terjadi. Kita ukur waktunya ya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Maka saya menunggu waktu seperti ini ya. Nah, ini sampai 3 Juli ya. Saya buang aja ini biar nggak terlalu ini. Nah, begitu. Maka kita menunggu sampai 3 Juli ini ya di weekly ya. Bangunan yang seperti ini ya. Jadi ini bangun seperti yang biru, garis biru ini. Jadi dia akan menyentuh garis hijau sebelum awal Juli ya. Dan membangun dulu korektif seperti ini. Kalau ini betul-betul terjadi, ini posisi ideal untuk menyatakan bahwa ini salah satu konfirmasi salah satu bangunan untuk reversal ya. Seperti ini ya. Jadi saya menunggu yang ini konfirmasi di segmen ini ke sini ya. Untuk weekly-nya. Sebenarnya ada lagi untuk yang full dari A, B triangle-nya sendiri ya, ini baru satu. Kalau yang triangle ini agak lama ya. Apalagi ini adalah A, B, C, D, E seperti ini ya. Ini agak berbeda. Maka saya mengukur ketinggian dari A sampai E. Ini agak berbeda. Sorry, yang ini yang saya gunakan dari D ya.
ketinggian dari E ini ya. Ya. Kalau tadi yang ini, satu lagi adalah yang ini. Kalau ini untuk konfirmasi validasi untuk triangle ya. Apakah triangle sudah berakhir apa belum? Sudah terbangun atau belum ya. Ini sama, saya kasih warna berbeda. Katakanlah merah. Ya. Hapusnya ininya. Ini saya kasih nama. Ya. Uji. Ya. Uji. Salah aja ya. Nah, begitu. Uji reversal. Nah, begitu. Kalau yang ini uji hanya ini sudah selesai apa belum dari sini segmennya sudah selesai apa belum. Kalau yang ini apa namanya itu triangle ini sudah terbangun apa belum. Ini persis hampir seperti ini, tapi yang diujinya adalah pertama saya menggunakan sinar horizontal. Ya. Ini aja yang diujinya. Jadi ini kalau saya geser gambarnya, ya seperti itu. Ya, dia menyentuh ini sebelum apa nih 30 Oktober ya. Itu ini 30 Oktober. Jadi selama dari sekarang sampai nanti 30 Oktober, kalaupun misalnya ini gagal, tapi ini adalah balik arah seperti ini. Ya, kalau dia betul-betul reversal, maka dia bangunan yang biru ini. Kalau bukan, dia agak terlambat ya. Pertama tidak menyentuh ini, kedua dia bergeraknya agak lambat ke ya sampai sini. Ya kemungkinan bisa balik arah lagi bisa jadi ya. Walaupun sebenarnya kalau di weekly-nya sudah berhasil. Dan kalau kita ingin masuk ya, mari kita perhatikan di time frame yang lebih kecilnya. Jadi di weekly-nya kita menunggu konfirmasi validasi dan itu pun juga 3 bar ini 1 2 sudah bar turun ya. Ini sesuatu yang bagus ya. Memang lebih bagus lagi kalau yang ada 1 bar yang memang cukup tinggi untuk turunnya ya. Cukup tinggi ya. Tapi sepertinya ini 2 minggu lagi pasti turun. Setelah itu baru akan menunggu menyentuh garis hijaunya dari sini. Mari kita lihat di time frame yang lebih kecilnya di daily-nya. Nah, di daily sendiri sebenarnya kalau kita perhatikan ini ada sebuah bangun kanal paralel ya. Dengan kanal paralelnya ini kalau dia 1 2 3 dengan 1 2 3 ini sudah mencukupi untuk bangunannya sebagai flat. Saya ukur dulu ya, saya ukur dulu. Ini A, ini B. Ntar ya. Ini ininya apa? Pola 3 ini pola 3 sampai sini ya. Walaupun sebenarnya kalau untuk sebuah kita ukur dulu. Ini kalau kita bicara ke sini, maka ini kalau dari sini ke sini mesti sebuah bangunan zigzag. Jadi kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Mungkin kita bisa saja ini adalah bangunan sampai sini. Ini adalah sebuah X ya. Ini zigzagnya dari sini ke sini. Ini X. Cuman X-nya ini terlalu besar. Ini terlalu besar. Kalau sebagai flat masih kurang. Atau kalau begitu ini adalah sebuah triangle. Ya, coba tadi triangle. Ini belum. Ini baru
1, baru nih yang 1, 2, ini juga belum, yang ininya belum, ya, memenuhi syarat. Atau kalau ke sini sama sedikit lagi ya, kalau dia mau bangun triangle ya, ini turun lagi. Ya. Jadi ini 1, sampai sini 1, ini 2, ya. Yang ininya betul, jadi ini 1, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini ada lagi nanti naik lagi 5, seperti itu ya. Di daily seperti ini ya. Ini sebagai kanal paralel. Kanal paralelnya ini 3 gelombang naiknya sudah batas minimal sudah mencukupi. Di sini katakan ciri-ciri reversalnya sudah ada, cuman untuk reversalnya sudah beres. Ini sampai di sininya apakah ini? Nah, kalau sampai di sini terus balik lagi arah gitu, atau memang ini sudah selesai. Kalau lihat dari sini ini sudah kalau kita perhatikan dari sini ke sini ini sudah selesai. Ya. Oh, ini bangunan selesai. Nah, apakah setelah ini gitu. Nah, seperti itu. Kalau ini bisa selesai, dia bangunan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau masuk, ya. Kalau lihat dari ciri-ciri di sini, ya. Ini satu segmen, ini satu segmen lagi, di 4-nya. Atau saya ini kan dulu. Seperti ini ya. Ya. Dengan ini ya, kalau lihat seperti ini 1, ini 2, ini 3 ya. Ya. Cukup hati-hati di sini karena ini apakah itu sebagai berfungsi kontinu ya balik arah ke melanjut ke bawah ataupun reversal ini. Kalau lihat dari sininya, kalau lihat di sini ya, saya bisa menyampaikan katakanlah ini adalah A ya, ini A B C, ini A ya, kemudian yang ini adalah A B C D E, kemudian X ya, kemudian ini bangunan reversalnya dari sini, atau dari sini ini katakanlah sebuah bangunan flat ya, ini A, ini A B C D E, ini B, ini C ya, seperti ini sampai sini C-nya. Nanti ini adalah A B C D E. Ini cukup hati-hati ya. Jadi kalau misalnya untuk menjaga seperti ini, bagusnya Anda masuknya metodenya metode yang kalau seperti ini masuknya. Saya bikinkan garis. Di sini ya. Saya matikan dulu magnetnya karena saya. Nah, ini di sini atau gunakan yang ininya boleh. Jadi Anda lakukan sel di sini. Mengamankan. Tapi tentunya sel stopnya Anda lakukan sebentar ya. Sedangkan buy stopnya katakanlah kita di sini ya. Cuman ini dieksekusi pada saat katakanlah kita punya gelombang seperti ini. Misalnya kalau sel ya, ini A, B, C, D,
Kalau buy ya, A, B, C, ya ini C, nanti dia akan satu saat dia akan turun begini ya, cepat ya. Dan nah kalau dia begini, ya, cepat turunnya, cirinya itu. Kalau dia lambat ya seperti ini lambat, nah ini cepat masuk cepat ya. Nah ini baru saya stopnya di situ. Jadi stopnya kalau sudah ada sinyal atau tanda-tanda seperti ini. Begitupun pada saat yang kalau mau buy stopnya katakanlah ini A, B, C, D. Ini turun di sini dulu, ini bangun dulu, turun dulu ke bawah ya. Lalu setelah ini katakanlah agak lambat, dan dia naik dengan cepat. Nah, pada saat begitulah yang akan kita lakukan. Nanti pada naik ke atas itulah yang kita lakukan sell. Sebaiknya sell stop ya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi situasi di gold ini kita kalau di jangka panjangnya memang kalau lihat dari sini memang kita sedang menunggu sell. Bagusnya kita menunggu sell ya. Nah ini ya, menunggu sell sebenarnya. Maka strateginya di 4 jamnya, nah ini tentunya kalau katakanlah ini yang buy ya, yang ini saran saya sih kita melakukan yang ini ya, yang grafik yang katakanlah yang merah ini ya. Kalau skenario merah terjadi ya, A, B, C ya, ataupun yang di sini pun masih sempat naik gitu ya. Begini. Masih sempat naik, tapi dia turun lagi, turun dengan cepat. Ya. Ini untuk membangun apa nih? A, B, C, D, A, B, C, D, E ya seperti ini, yang ininya supaya ini triangle. Dan ini kalau lihat dari sini ini mulai mengecil, kalau saya gambarkan. Ini jaraknya tidak ada dulu. Bersama. Nah, ini mulai mengecil. Kalau betul ini terjadi pengecilan ya seperti ini. Ya, ini mengecil lagi nantinya, maka memang harus kita lakukan selnya di sini, buy-nya di sini, selnya di bawah sini. Ya. Oke, ini saya cukupkan dulu untuk analisa Elliott Wave modern di gold. Ya, ini sampai di sini dulu. Silakan Anda subscribe, likes, dan kalau lebih baik lagi kalau bisa sharing ide ini, saya ucapkan terima kasih dukungannya. Oke, agar saya bisa membuat lagi analisa video. Kalau ada komentar-komentar silakan sampaikan atau minta pendapat ataupun misalnya menginginkan analisa di market tertentu silakan sampaikan di komentarnya. Oke. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Selamat sore.